Di bagian timur laut Provinsi Jawa Tengah, terdapat sebuah kota yang tumbuh dari nilai sejarah, budaya, dan religiusitas yang kuat. Inilah Kota Kudus. Kota yang memiliki luas wilayah 425,15 km persegi dengan populasi penduduk 883.322 jiwa. Dikenal sebagai tanah para wali dan pusat peradaban Islam di Pulau Jawa. Kudus bukan hanya tentang masa lalu. Kota ini terus bergerak maju, menjadi pusat industri, perdagangan, dan kreativitas yang dinamis. Perpaduan antara warisan budaya dan semangat modernitas menjadikan Kudus sebagai kota yang tangguh dan berdaya saing. Di bawah kepemimpinan Bapak Sam'ani Intakoris, pembangunan terus digerakkan dengan semangat pelayanan, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai lokal menjadi penguat langkah Kudus menuju masa depan yang lebih baik. Sugeng rawuh wonten ing Kutha Kudus. Selamat datang di Kabupaten Kudus, Kota Kretek. Kota yang sangat kaya akan nilai sejarah, budaya, dan juga nilai religi. Makanya tidak heran kota ini selain dijuluki sebagai Kota Kretek, juga dijuluki sebagai Kota Santri. Nah, sosok VVIP kita kali ini adalah Bapak Sam'ani Intakoris, Bupati Kabupaten Kudus, yang dikenal sebagai sosok yang sangat ramah tetapi tegas dalam bekerja. Baru 1 tahun masa kepemimpinan beliau, namun berbagai program kerja sudah banyak dilakukan. Lantas apa sajakah capaian kinerja yang telah terrealisasi selama 1 tahun masa kepemimpinannya? Ikuti perjalanan saya Widi Dwinanda, inilah VVIP Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Widi, terima kasih. Dari jalan-jalan kemana? Tadi dari Jakarta langsung mau ketemu Bapak, mau ngobrol-ngobrol tentang Kabupaten Kudus seperti apa. Ya, inilah Kabupaten Kudus ya Mbak. Iya. Ini kami lagi sedang perbaikan dengan Kepala PU, Halo Bapak. dengan PPK, Bina Marga Baik. Pusat, ya, Balai Jawa Tengah. Ya. Baik, ini luar biasa nih ya pemirsa. Saat ini memang kita concern untuk berbincang sama Bapak, terutama untuk capaian kinerja masa pemerintahan Bapak di Kabupaten Kudus ini. Yang menjadi concern utama programnya adalah pembangunan infrastruktur. Berarti ini salah satu buktinya ya, program yang dilakukan. Ini adalah program perbaikan jalan. Seperti apa Pak progres dan tujuannya? Kabupaten Kudus kemarin kan kena bencana alam ya. Baik. Banyak infrastruktur kita yang rusak, yang kondisinya perlu ditangani dengan cepat. Ya. Baik. Kabupaten Kudus sudah melakukan beberapa perbaikan dan ini hadiah dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto lewat IJD, Impres Jalan Daerah. Ya, ini buktinya langsung direspon oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya, jalan ini kan jalan pantura dengan derajat kejenuhan di atas 50, di bawah 60. Artinya kebatasannya sangat tinggi, ya, tinggi. Termasuk LHR-nya masih di antara 6.000 SMP, satuan mobil penumpang yang di Kabupaten Kudus. Kalau bisa meningkat 10.000 ketika jam-jam puncak, jam pagi maupun jam pulang sekolah. Karena jalan ini juga termasuk Jalan utama begitu utama, ya? meningkatkan ekonomi, meningkatkan aktivitas masyarakat, baik itu usaha, pendidikan, sosial, budaya. Ya. Jalan harus perlu ditangani. Baik. Dan ini ada tugas lewat pemeliharaan rutin, nembel-nembel jalan, perbaikan tanggul, perbaikan talut, ya. Ada kurang lebih 3.500 titik yang harus dikerjakan. Wow, Ya. ini berarti titiknya di mana aja Pak? Ini panas, Mbak. Kita jalan-jalan ke taman yang baru kita perbaiki, ya. Itu juga termasuk salah satu program Bapak ya? Revitalisasi taman juga, Taman, bukan karena hanya jalan. Saya Baik. suka pohon, Mbak. Saya suka nanam-nanam pohon, ya, sehingga kami gerakkan seluruh ASN di Kabupaten Kudus wajib nanam pohon. Ya. Baik, berarti kita ngobrol-ngobrol lebih nyaman di taman itu ya Pak ya? Taman, gitu. Namanya taman apa Pak? Taman Adipura. Ya.
Ya ini Pak, taman-taman kita ya, pohon-pohon kita pelihara dengan baik ya. Walaupun sederhana tapi kita lakukan pemeliharaan yang baik sehingga bapak-bapak mau istirahat, anak-anak mau main-main, Mau berolahraga pagi juga teman-teman bisa. Gojek mau istirahat sambil cari penumpang rezeki, dipersilahkan. Jadi ada tempat yang nyaman Ya. untuk nongkrong, ibaratnya anak-anak muda juga bisa nongkrong di sini ya. Karena taman dengan kota tidak akan terpisahkan. Baik. Taman dan kota adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, oke. Termasuk Pantesan. pohon, air bersih, energi, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah menghitung. Ketika cuci mobil itu berapa liter air yang digunakan ya. Nah, untuk itu kami menghimbau kepada para pencuci yang punya usaha cuci mobil untuk melakukan recovery ya, biar airnya bisa digunakan lagi kan gitu ya. Baik, kalau tadi agak panas, sekarang langsung adem di Taman Adipura ini. Tapi kita lanjutkan lagi perbincangan yang berkaitan dengan infrastruktur. Tadi kan perbaikan jalan. Selain itu ada program juga yang memang concern pada penerangan jalan umum ya Pak ya. Setahu saya seperti apa programnya dan progresnya seperti apa? Kalau penerangan jalan ya memang kita lakukan beberapa pemeliharaan. Kalau pemasangan di daerah-daerah yang memang kondisinya gelap, kita juga masang beberapa LPGU yang solar cell ya, terutama yang tidak ada jaringan-jaringan listriknya ya. Kenapa? Kita juga membentuk tim untuk infrastruktur baik itu jalan maupun lampu, yaitu saber lubang jalan dan saber LPGU. Ketika masyarakat melaporkan dalam 1 kali 24 jam harus dikerjakan, ya, dilakukan. Umpamanya nggak bisa dikerjakan, minimal dikasih tanda, ya, tanda bahwa ada kondisi jalan yang jeglong, hati-hati, ya. Berarti besok kita kerjakan kalau cuacanya sudah mulai bagus, ya. Ini sebagai bentuk pengabdian saya kepada masyarakat, karena saya juga mantan kepala dinas PU, pernah jadi kepala perhubungan, perdagangan, Jadi tahu masalah-masalah dan lingkungan kendalanya hidup, ya Pak. Baik. termasuk yang terakhir menjadi sekretaris daerah Kabupaten Kudus. Wah, jadi jabatan-jabatannya itu sebelumnya juga sudah Oke. dilakukan oleh Bapak ya, Oke. sudah dijabat oleh Bapak. Oke. Paling Kami enak yang mana nih Pak? Kami menyadari bahwa kami belum sempurna, kami belum baik, tapi berkat dukungan saya dan Wakil Bupati, Pak Sekda beserta jajarannya, OPD dan masyarakat, kita menyatu, mari kita kerjakan apa yang kita kerjakan untuk masyarakat. Gitu. Baik, tadi juga Bapak telah menyampaikan bahwa Kota Kudus ini juga sempat terjadi musibah ya Pak ya, banjir. Dan ini juga bukan hanya di Kota Kudus saja, tetapi juga secara merata memang ada di Indonesia karena sedang musim penghujan. Lalu ketika banjir, apa solusi cepat yang dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk normalisasi drainasenya seperti apa? Terima kasih. Memang pada bulan Januari awal kita kena bencana longsor maupun banjir. Curah hujan kita yang biasanya rata-rata 50 ini 200. Ini sangat-sangat ekstrim ya. Signifikan ekstrim ya. Sehingga banyak longsor, banyak banjir ya. Ketika banjir, apa yang kita lakukan? Pertama, kita lakukan penanganan masyarakat yang terdampak dulu ya. Dengan mengevakuasi mereka lewat tempat-tempat pengungsian sehingga mereka aman. Yang kedua, kita koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai maupun dengan Bapak Gubernur. Ya, terima kasih Bapak Gubernur yang perhatian langsung datang ke sini ke Kabupaten Kudus ya. Sehingga kita langsung lakukan beberapa langkah-langkah. Jangan sampai kekurangan langsung ya. Pertama, masalah makan, minum, MCK dan kesehatan ya. Kesehatan juga perlu sekali dalam penanganan pengungsian. Termasuk mereka mau sekolah, mau bekerja, kita fasilitasi juga ya. Ketika mereka pulang kita beri saku sembako biar mereka juga tenang ketika mereka sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Ya, beberapa infrastruktur kita yang rusak banyak sekali. Ya. Ada jembatan, ya kurang lebih ada 3. Ya, jalan itu kurang lebih hampir 20 km yang rusak. Ada 5.000 titik yang kondisinya rusak. Itu pun ada jalan provinsi, jalan nasional, jalan kabupaten maupun jalan desa. Baik, dan ini merupakan program yang berkelanjutan ya dengan adanya kolam retensi ini ya? Ya, kolam retensi kalau bisa ada 2 lagi lah. 2 lagi dengan pompa sehingga air yang masuk ke Kaliwulan cepat, yang masuk ke Juwana juga cepat. Yang menjadi PR memang Balai Besar Wilayah Sungai adalah JU1 dan Sungai Juwana ya. Juwana ini kan melewati Pati dan Sungai Juwana ya. Sehingga ketika sudah dilakukan normalisasi, insya Allah akhirnya bisa cepat tuntas ya. Dan kita juga lakukan beberapa langkah, jalan nasional yang rusak, provinsi yang rusak kita izin
untuk kita lakukan perbaikan dengan koordinasi ya. Karena jangan sampai ada masyarakat pengguna jalan ini celaka ya, jatuh. Siapa tahu itu saudara kita, bapak ibu kita, anak-anak kita. Makanya kita teman-teman tak kasih masukan. Jangan sampai lama-lama, kasihan ketika nanti terjadi bencana. Yang jatuh orang lain. Kalau keluarga kita sendiri gimana? Betul gitu, sekali. ya. Dan tentunya tidak bisa bekerja sendiri, bergerak sendiri, harus ada kolaborasi. Bukan hanya dari pemerintah daerah saya, tetapi juga pemerintah pusat harus bisa berkolaborasi ya Pak ya. Selain untuk bidang infrastruktur, pembangunan jalan, lalu juga penerangan, saya juga tahu nih Bapak sangat concern sekali di bidang pendidikan. Program apa yang utama? Pendidikan ya, kita berikan bagaimana meningkatkan mutu kualitas pendidikan kita. Tadi ya, pernah saya sampaikan di dulu yaitu TKGS, Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta. Ya nanti kita sambangi kita ke sana langsung. SDIT ya, siap. Sekarang? Ya, Boleh. silakan buktikan, nanti bisa testimoni kepada para guru yang menerima manfaat, bagaimana mereka menerima itu. Pasti kami nyadari, kami manusia biasa tidak pernah sempurna ya. Kami masih banyak kekurangan ya. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada masyarakat untuk bisa mendukung kami, visi-misi kami bisa berjalan dengan baik. Dan kami akan tegak lurus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia ya, tentang cita-citanya, tentang penanganan sampah, penanganan infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Kesehatan juga kita akan bangun dekat rumah sakit umum daerah, rumah sakit, mall, dan hotel. Ini mungkin kalau di Jakarta mungkin ada rumah sakit dan mall, karena ini rumah sakit, mall, dan hotel. Ada 3 dalam satu kawasan. Dan di bawah nanti kita melibatkan UMKM yang dari Kabupaten Kudus. Sehingga sekali. para pengusaha kita, UMKM kita, para PKL kita bisa naik kelas menjadi pengusaha yang handal. Baik, berarti setelah yang satu ini kita akan membahas lebih dalam seputar program pendidikan. Saya akan langsung dibawa sama Bapak ya. Kemana? SMPIT. Ke SDIT. Ke SDIT. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam VVIP Kabupaten Kudus. Kudus dikenal sebagai kota santri. Di kota ini, nilai-nilai keislaman tumbuh subur melalui ratusan pondok pesantren yang telah melahirkan generasi berakhlak dan berilmu. Seiring waktu, Kudus terus melangkah maju. Selain sekolah negeri, hadir pula sekolah bertaraf internasional yang didukung perusahaan-perusahaan besar. Perpaduan tradisi dan modernitas menjadikan Kudus sebagai kota pendidikan yang siap menyongsong masa depan. Tapi di luar itu, masih banyak guru di sekolah swasta yang kurang mendapatkan penghasilan yang layak. Oleh sebab itu, Pemda Kudus mempunyai sebuah program untuk membantu para guru sedikit menaikkan kesejahteraan mereka. Ya pemirsa, kembali lagi di VVIP Kabupaten Kudus. Masih bersama dengan Pak Sam. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas banyak tentang capaian kinerja di bidang infrastruktur ya Pak ya. Kali ini Bapak mengajak saya untuk lebih mengenal program pendidikan. Salah satunya yang saya tahu adalah ada program tunjangan kesejahteraan guru swasta. Seperti apa sih Pak program tersebut? Tunjangan kesejahteraan guru swasta ini sebagai bentuk sedekah kebijakan saya dan Mbak Belinda ini ya. Karena kami melihat banyak guru-guru swasta yang kondisinya memang minim ya. Mereka diberi gaji oleh yayasan antara 200 sampai 300 ribu. Untuk itu kami tergerak bisa memberikan sebuah kebijakan sedekah kebijakan kepada para guru. Kenapa? Ketika gurunya sejahtera, saya yakin mereka akan mengajar dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti peningkatan taraf pendidikan di Kabupaten Kudus semakin meningkat ya. Kesejahteraan guru meningkat, taraf pendidikan murid-murid juga meningkat. Ini kita berikan kepada guru-guru swasta yang belum tercover oleh sertifikasi ya, maupun yang belum masuk ASN, maupun guru-guru yang sudah mendapatkan tunjangan lainnya gitu. Sehingga ketika gurunya mendapatkan kesejahteraan, muridnya menjadi meningkat, keluarganya juga menjadi meningkat. Inilah kenapa kita memberikan tunjangan ini. Dan
kita memberikan kurang lebih di APBD kita kurang lebih 109 miliar. Ya. 109 Setiap tahun, ya. miliar setiap tahun. Iya. Iya. Baik, di mana setiap bulannya setiap guru akan mendapatkan berapa Ya. tunjangan nilainya? Setiap bulan kita memberikan 1 juta per bulan. Setiap guru. Setiap guru. Tujuan utamanya apa, Pak? Tujuannya adalah tadi yang saya sampaikan adalah meningkatkan kesejahteraan guru. Yang kedua meningkatkan taraf pendidikan murid-murid Baik. siswa yang kita siapkan menjadi generasi emas di tahun 2045. Baik, lalu kan guru ini bukan hanya guru swasta ya Pak ya. Sebenarnya ada juga guru-guru negeri dan lain-lain. Nah, untuk program ini kenapa akhirnya diputuskan yang menjadi sasarannya adalah guru swasta? Tadi yang sudah sampaikan juga bahwa guru-guru swasta yang mengajar di yayasan baik itu TPQ, TPA, SD, MI maupun sekolah-sekolah keagamaan, ya. Tidak hanya Islam ya Pak, baik itu Kristen, Buddha, Hindu, Secara Konghucu, merata. semuanya Baik. merata. Mereka diberi gaji, ada yang dikasih 300.000. Untuk beli sabun nggak cukup, beli Baik. bensin juga nggak cukup. Maka kita coba dengan sesuai dengan kemampuan kita berikan tiap bulan 1 juta. Baik, tadi kan 109 miliar anggarannya ya Iya. Pak ya. Lalu bagaimana sih cara untuk akhirnya 109 ini bisa tersalurkan secara merata Mari begitu? Pak Nadiem. Oke, makasih. Halo Pak. Oke. Ini salah satu guru yang mendapatkan TKGS ya. Baik, Nah, tadi saya juga bertanya kepada Bapak. Tadi kan Bapak juga sudah menyampaikan bahwa ada 109 miliar anggarannya begitu ya setiap tahunnya. Bagaimana cara untuk menyalurkan itu secara merata? Apakah ada program-program yang dilakukan? Ya, kita membuat sebuah aplikasi kepada guru-guru swasta, termasuk juga mereka harus bertanggung jawab terhadap keabsahan datanya itu. Ya, yayasan-yayasan, sehingga mereka kita masukkan aplikasi guru yang berhak untuk mendapatkan tunjangan kesejahteraan guru swasta ini. Ya, semoga dengan kebijakan ini guru-guru semakin sehat, semakin kuat, semangat, ya, semakin semangat untuk mengajar anak-anaknya. Kan, gitu. Nah itu harapan Bapak, ya kan, agar lebih semangat, lebih sehat lagi, dan kesejahteraannya lebih terjamin ya Pak ya. Itu harapan ketika ada program ini. Lalu bagaimana dengan Bapak yang menjadi penerima manfaatnya? Apa yang dirasakan dengan adanya tunjangan ini secara langsung? Iya, Khususnya. program ini sangat bagus deh. Saya mengapresiasi program ini karena dengan program ini merupakan bentuk perhatian dan penghargaan kami sebagai guru swasta yang selama ini senantiasa berjuang dengan semangat dengan segala keterbatasan kita. Gitu. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati yang telah memberikan program ini kepada kami. Baik, ada perbedaan yang sangat signifikan? Yang pasti jelas ada karena dengan program ini, dengan penghargaan ini kami termotivasi untuk senantiasa meningkatkan pembelajaran yang ada di kelas, untuk senantiasa menjadikan anak-anak yang lebih berkarakter tentunya. Baik, itu kan untuk anak-anak. Lalu bagaimana dampak yang dirasakan secara langsung untuk pribadi Bapak sendiri sebagai penerima manfaat? Untuk pribadi tentunya ini berdampak pada segi ekonomi dan psikologis bagi kami karena dengan program ini kami tidak lagi memikirkan nanti harus mencari sampingan apa. Yang pasti ini memberikan lebih tambahan fokus juga. untuk mengajar, Lebih begitu fokus ya? pada mengajar. Baik, jadi kondisi sebelumnya dengan segala keterbatasan sebelum ada tunjangan ya, berarti Bapak otomatis harus mencari side job. Dan sekarang tidak perlu lagi Bapak, luar biasa. Ini termasuk juga Perhatian juga ya, untuk apa Bapak. ini menindaklanjuti dari program Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto tentang Atas Cita untuk meningkatkan taraf pendidikan murid untuk menjadi generasi emas 2045. Termasuk perhatian kepada guru. Ya, ini sangat luar biasa. 109 itu banyak, Mbak. Banyak sekali itu dalam setahun. Berarti satu bulannya 1 juta per guru. Per guru. Baik, tentunya ada kendala Pak dalam proses ini, realisasi program ini. Kendalanya seperti apa dan solusi apa yang Bapak? Kendala-kendala pasti ada ya, Mbak. Kendala-kendala banyak sekali guru yang sudah menjadi ASN tidak melaporkan pada kita, ya. Yang sudah mendapatkan sertifikasi tidak melaporkan. Makanya kita selalu update data, verbal, verifikasi dan evaluasi untuk guru-guru setiap tahun, ya. Baik. Sehingga nanti
para guru ini tepat sasaran, tepat manfaat, sehingga guru ini keluarganya sejahtera, Baik. mereka tenang di sekolahan, mereka mengajarnya dengan setulus hati, semangat. Baik, Gitu. lebih tulus lagi begitu ya. Lalu Pak, untuk pesan dan harapan terhadap program ini mungkin dari penerima manfaatnya dulu ya. Harapan kami sebagai guru ini program ini dilanjutkan terus, ya, dilanjutkan terus. Kalau bisa untuk nominalnya bisa ditingkatkan. Catat Pak, Iya. padahal itu udah 109 miliar gitu Pak. Oke, ini kita perhatikan ya, kita akan cover di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Itu ya. di luar- Terutama untuk tenaga rentan ya, Baik, di luar baik. itu ya. Termasuk pajak-pajak kita nanti backup sama pemerintah ya. Sehingga nanti ketika nanti gurunya mendapatkan tunjangan, bukan berarti mereka loyo. Mereka Baik. harus kita lihat prestasinya dengan indeks prestasi pendidikannya sampai di mana. Nah, Kabupaten Kudus sebelum mendapatkan TKGS dan setelah mendapatkan TKGS prestasinya sebagai apa kan gitu. Baik. Nah, ketika nanti sehat, apalagi murid-murid juga mendapatkan program Pak Prabowo, MBG. MBG ini kita juga punya program, Ya. yaitu tabungan pelajar. Nah, karena mereka uang jajannya itu sisa, Ya, sisanya tidak tuh perlu ada jajan lagi ya, begitu. kita tabungkan. Nah, sehingga bisa untuk beli buku, beli alat tulis, beli untuk rekreasi, silahkan. Nah, untuk anak-anak itu nanti biar dikelola oleh Bapak Ibu Guru dan dengan bank konvensional, dengan bank yang sudah terakreditasi oleh OJK, ya gitu. Selain itu, Mbak, kita punya program lah, tadi udah Apalagi kok banyak programnya tukar ya. pelajar. Tukaran pelajar. Kemarin Baik. kita sudah laksanakan anak SMP negeri dengan SMP IT kita cing. Tapi lokal. Baik, baik. Lokal. Selama seminggu sehingga mereka auranya sekolahan SMP itu seperti apa? Ada ngajinya, Ya. ada tertibnya dan sebagainya akan ditularkan kepada teman-temannya. Pengalamannya juga bisa. Murid nggak usah keluar negeri, nggak usah keluar kota, dalam kota aja. Dan ini sudah jalan dan insya Allah kita lanjut lagi dan setelah kita evaluasi murid senang. Paling murid senang dan mereka punya pengalaman dan Pengalaman yang baru, yang lingkungan baru, wawasan baru juga di aura tentunya. atau di lingkungan sekolah yang mereka datangi. Nah, jadi sudah terjawab nih, bukan nominal yang ditambahkan tapi fasilitasnya ya, BPJS iya. Kesehatan, tenaga Lalu, kerjaan. Ketenaga kerjaan juga ada, jadi sudah lengkap semuanya. Tambahan tunjangan ada, lalu juga asuransi berarti BPJS ya itu juga sudah terjamin begitu ya Pak ya. Nah Pak, ini merupakan komitmen berarti ya dari pemerintah kabupaten terhadap pendidikan, program pendidikan ini. Selain program pendidikan dan juga infrastruktur, apalagi nih yang menjadi perhatian utama dari Bupati kami untuk juga pemerintahan ini? Kita punya program pelatihan untuk anak muda, generasi Z untuk menjadi entrepreneur yang siap ya, Baik. termasuk pelatihan untuk milenial. Ini biasanya digagas oleh dikawal oleh Ibu Wakil Bupati Kabupaten Kudus. Karena nanti saya setelah ini ada pekerjaan lain, sehingga nanti bisa lanjut dengan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Kudus, Mbak Belinda Putri Sabina Beton, sarjana kedokteran. Wah, saya nggak sabar untuk eksplor seperti apa kekayaan alam juga kita akan eksplor bersama dengan Termasuk nanti tempat-tempat pariwisata. Karena kita punya 2 Sunan. Baik. Sunan Kudus dan Sunan Muria. Kalau Sunan Muria nanti di Colo, di sana wah luar biasa. Ada kopi, saya jadi tidak sabar. ada wisata-wisata lain. Ya, sangat menarik untuk Kabupaten Kudus. Dan pasti akan dikenalkannya oleh Ibu Wakil Bupati ya. Ibu Wakil, Baiklah. ya. Saya tidak sabar. Bapak selamat bekerja. Nanti kita tapi ketemu lagi ya Pak ya. Nggak Siap. di sini doang nih Pak ya. Habis ketemu Ibu Belinda, saya akan ketemu Bapak lagi. Tapi sebelumnya saya mau jalan-jalan menuju Ibu Wakil Bupati untuk eksplor lebih dalam lagi seputar pemuda di Kabupaten Kudus dan juga kekayaan sumber daya alam. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak. Kudus dikenal sebagai kota santri, di mana nilai keagamaan tumbuh dan toleransi jadi bagian dari keseharian. Di Kudus, perbedaan hidup berdampingan, saling menghargai, dan saling menguatkan. Dari suasana yang rukun inilah, ekonomi kreatif juga ikut berkembang, seperti UMKM, seni,
kuliner, dan inovasi generasi muda yang terus bergerak. Anda kembali bersama kami dalam VVIP Kabupaten Kudus. Nah, kalau kemarin kita sudah bertemu dengan Bapak Bupati dan saya langsung diarahkan untuk berbincang langsung dengan Ibu atau enggak ya, jangan Ibu, karena ternyata wakil bupatinya ini bisa dikatakan Gen Z, masih muda banget. Jadi saya mau manggilnya Mbak Belinda yang sudah hadir bersama saya. Kita ngobrol-ngobrol. Halo Mbak Belinda, masih muda banget. Ketika saya browsing, ini bisa dikatakan Mbak Belinda ini menjadi wakil bupati termuda. Nah, ini ngaruh nggak sih sama program-program yang dicanangkan, apalagi nih Bapak Bupati kan sudah jauh lebih senior. Gimana cara menyatukan visi misi agar terkoneksi? Ya, justru karena dari perbedaan usia kita, terus Pak Bupati lebih senior, jadi kita malah justru bisa beriringan. Jadi semua segmen itu bisa kita Rangkul ya? Gitu, Mbak. Jadi untuk terkait program-program di Kudus juga kami kebetulan punya program-program untuk Gen Z, karena kebetulan wakil bupatinya Gen Z gitu ya. Kita punya banyak sekali program-program pelatihan gitu untuk Gen Z. Jadi untuk mereka bisa mulai untuk berwirausaha, untuk usaha sendiri seperti itu. Iya, ini dia. Kita akan kaitkan dengan ekonomi kreatif yang memang mengangkat generasi muda. Salah satu produknya yang ada di sini juga ya? Ya, ini Ada apa aja nih? produk-produk ekonomi kreatif. Dari banyaknya produk, ini salah beberapa, bukan salah satu aja. Bukan salah satu, saking banyaknya. Ya, dan kebetulan di sini saya juga memanggil salah satu pelaku ekonomi kreatif. Yang pastinya dari masih sekian muda? banyaknya. Ya, yang pasti masih muda. Kita langsung panggilin Kita untuk panggil. mencoba apa lagi nih? Nah, ini Mas Yani. Halo Mas. Ya, dijelaskan sama Mas Yani. Coba kita Coba jelaskan. apa kali ini? Saya Widi. Ini saya disuruh nyoba apa nih? Kalau yang ini sirup parijoto dari Ini gua khasnya, ini, nah, oke. khasnya sirup parijoto. Nah, gimana? Ini harus diminum, harus dicoba ini ya. Yang konon parijoto ini katanya hanya bisa hidup di sini ya? Ya, dia hidup di ketinggian dan kalau di Muria itu emang ada kelompok taninya khusus menanam parijoto. Mas sambil duduk lama. Sambil duduk, Mas. Nanti kan ngobrolnya sama Mas Trian juga. Ya. Ini berarti benar-benar jadi salah satu produk UMKM yang dikembangkan di sini ya. Sudah dikembangkan di Kabupaten. Ini yang menarik adalah buah parijoto cuma bisa hidup di Kudus begitu. Ya, Iya. benar di Gunung Muria. Konon Nah, katanya ini Gunung nyobain itu dulu. hanya bisa hidup di Gunung Muria. Mari kita coba. Ya, silakan. Ya. Unik ya rasanya ya. Kalau buahnya udah nyoba belum? Aku belum coba, tapi harus dicoba. katanya disinyalir sangat asam. Kayak asem. Ini ada zong nggak nih? Asam banget nggak? Enggak ya? Enggak, coba. Ya itu untuk banyak. Apa ya, Nak? Ya, bagi Ini- yang nggak suka dengan rasa buahnya, Ini bisa dimakan. dinikmatin. Bisa. Hah? Jadi minuman. Jadi minum itu. Tapi katanya ada yang manis juga kalau Ya, udah kalau- mulai agak matang ya. Masak ya. Kalau kita beruntung dapat yang Tua masak. gitu ya. Bagus. Makanya secara tradisi itu sampai sekarang masih dibuat rujak dengan gula jawa. Ya, ya. Ya udah kita ngobrol-ngobrol dengan apa yang dilakukan oleh Mas Trian ya. Ya. Ini salah satu dari pemuda yang benar-benar menggerakkan ekonomi kreatif di Kabupaten Kudus. Awalnya gimana? Terus kenapa kepikiran kok bikin produk kuliner dari parijoto terus dijadiin apa aja gitu Ya. pengembangannya? Awalnya emang karena kecintaan saya kepada Muria. Terus di sini kan memang dari dulu, dari saya lahir, dari dulu lah. Itu yang parijoto tumbuh subur di Muria. Kalau dan dalam perjalanan muncul beberapa pertanian yang khusus parijoto. Nah, disitulah awal mula kenapa saya harus membuat produk. Karena kalau pertanian itu kan bicara musim ya. Kalau musim hujan melimpah ruah, kalau kemarau itu sulit sekali. Terus masalah rasa tadi, Baik. mungkin banyak yang nggak suka dengan rasa. Masalah selanjutnya Terlalu itu asam misalnya. terlalu asam. Terus masalah selanjutnya masalah simpan. Katakanlah ada, karena kan kebanyakan yang mencari ini dulunya itu kan berziarah ke Sunan Muria. Jadi kalau dia dari luar Jawa mungkin kan sampai rumah beberapa hari lagi udah terjadi Terus udah pembusukan. busuk. Itulah yang mendasari kami untuk
menginovasi menjadi produk-produk ini yang awalnya sirup parijoto. Baik. Gitu. Lalu apa saja produknya? Sirup ada Ya, dari pertama itu Parijoto ini. sirup Ya. Parijoto Alamu, brand kami Alamu. Terus ada lahir kedua itu permen, ya ini Mbak. Terus permen. Nah itu dibuka bisa. Boleh aja. dicoba nggak nih? Boleh. Nah langsung buka aja. Terus ada chips, Keripiknya. keripik Parijoto. Terus yang keempat ini teh Parijoto. Jadi bagi segmen yang mereka mengurangi gula atau menolak gula bisa. Yang ori itu teh. Jadi Parijoto yang kita keringkan. Nih, kita Itu. coba Mbak. Coba aja. Baik. Nah, Ini kayak itu. jelly ya? Ya, jelly candy. Jelly candy. Terus ini saya lihat ada kopi juga, kopi Nah ini Muria. produk teman-teman di Muria. Jadi kami kan ada paguyuban begitu ya? Ada perkumpulannya, emang ada teman-teman kopi. Ini perwakilan aja loh. Ini banyak yang ini nggak saya masih tampilin. belum ini belum. semuanya. Belum semua. Salah Ada- beberapa berarti ya? Iya, salah Ada beberapa. dari pisang biar karena Muria kan terkenal dengan pisang tanduk, pisang biar. Terus ada kalau keripik pakis ini produk kami sendiri. Baik. Terus ada yang pon-pon itu kunyit, ada jahe. Wow, dan ini semua dari Alam sumber Muria. alam Nah. Muria. Ada di Benar Gunung potensi. Muria. Ini berarti kan ada yang namanya kolaborasi antara Mas Rian dengan pemerintah Kabupaten Kudus. Nah, kolaborasi yang seperti apa? Apakah ada dukungan untuk promosi atau pelatihan? Kendalanya seperti apa nih? Tentunya kami kalau dari pemerintahan Kabupaten Kudus kami selalu memberikan pelatihan-pelatihan, kemudian membantu perizinan seperti kemasan ini kan harus ada logo halal dan lain sebagainya, PRT dan lain sebagainya itu Expo. ya kami bantu. Kemudian untuk para petani-petani juga kebetulan kami sering memberikan bantuan, cinta dan lain sebagainya ya Mas. Pemasarannya juga dibantu. Iya, pemasaran kebetulan program kami juga ada pelatihan untuk digital marketing karena mau nggak mau ya sekarang kan semuanya serba digital jadi kita harus online kan semuanya. Baik, ini juga jadi selain wisata kuliner, saya dengar juga kan yang namanya Kudus ini bukan hanya kota kretek, ternyata bisa jadi kota kuliner dan kota santri juga. Betul. Berarti Iya, banyak betul. sekali yang bisa diolah potensinya. Iya. Kira-kira untuk mengembangkan menjadi wisata apa lagi nih yang sesuai dengan banyak segmen, lebih luas lagi. Kalau santri kan berarti wisata religi Wisata begitu ya. religi. Dari Gen Z nih kebutuhannya apa sih sekarang? Sebetulnya kalau wisata memang di Kudus wisata yang paling terkenal memang religi ya karena di sini ada dua Sunan Kudus dan Sunan Muria yang dimana makanya para peziarah biasanya cari ini oleh-oleh dari Muria ini. Saya dengar juga kan Mas Rian sebagai penggiat lingkungan. Ya, Apakah itu konservasi. juga jadi potensi untuk ada wisata alamnya di sini Ya, nih Mas? jadi kami juga membuka idu wisata, trip kayak gitu kan, trekking karena ini juga tren-trennya trekking. Terus di situ cuma emang berbasis konservasi. Ada nilai-nilai bahwa apa yang kita ambil dari alam kita kembalikan ke alam, lebih ke sana. Kami juga punya itu. Terus ini juga kami bentuk kayak platform Sawala Rimba itu ya lebih privat trip kayak gitu. Jadi olahannya nanti kalau di kebun, kalau sampai kebun Parijoto nanti ya ada Karangasem Parijoto. Oh, jadi Nanti ada merujak, pengalaman semua juga ya, merujak. ada pengalaman. Terus kita ke nyari kebunnya. sayur di kebun, gulma-gulma yang bisa dimanfaatin, bisa dimakan itu. Masak sendiri dari hasil Masak kebunnya sendiri. sendiri. Nah, itu. Wah, menarik Jadi sekali kita nih. lebih banyak berbincang berdiskusi di alam. Oh, Mencintai. menarik Ya. banget nih. Jadi wisata alamnya ada, wisata religinya ada. Banyak banget Wisata ya, edukasi. sejarah, lalu juga alamnya, Kulinernya kulinernya juga, juga Betul. Mantap naik. kalau di Kudus itu. Iya. Baik. Nah, ini juga selain potensi wisata, saya juga dengar bahwa Kabupaten Kudus ini mendapatkan penghargaan nih. Mbak Belina dari segi kesehatan, ada UHC kalau nggak salah, itu bagaimana sih bisa sampai akhirnya di bidang kesehatan pun ada prestasinya begitu? Ya tentunya komitmen itu sebagai komitmen pemerintah ya untuk terus mendorong seluruh masyarakat meskipun saat ini belum lengkap 100% tapi 99,9 sekian persen itu udah mendekati sempurna UHC dan kepesertaan anggota aktif itu sudah hampir 90%. Jadi Kabupaten Kudus, pemerintahan Kabupaten Kudus terus mendorong supaya masyarakat kesehatannya nanti dibantu untuk pembiayaannya Terjamin oleh juga. pemerintah. Baik. Lalu ada juga untuk layanan publiknya juga ditingkatkan melalui super apps Kudus Sehat Ya, Mbak aplikasi Belinda. Kudus Sehat. Itu apakah ada kesinambungan juga dengan akhirnya tercapainya penghargaan UHC itu atau bagaimana?
Ya, tentunya ada kesinambungannya juga karena jadi kita bikin inovasi satu aplikasi. Jadi mungkin sebelum ada ini tuh ada beberapa aplikasi gitu yang dimana mungkin kalau masyarakat yang masih anak muda sih mungkin ini ya. Iya, betul. Cuman kalau yang Masih sudah- melek teknologi iya, gitu ya. Kalau yang udah tua mungkin kayak agak sedikit ribet gitu ya. Oleh karena itu kita bikin inovasi. Hanya ada satu aplikasi yang dimana satu aplikasi dibuka itu semuanya lengkap. Ada macam-macam, mau ada CCTV, kemudian mau ke rumah sakit juga bisa nyambung, mau ke dinas apapun nyambung. Tujuannya untuk memudahkan gitu, supaya efektif dan tentunya dengan adanya aplikasi itu kan bisa mempercepat antara hubungan masyarakat kalau ada komplain atau ada masalah supaya lebih cepat ditanggapi dan diselesaikan, ditindaklanjuti oleh pemerintahan. Baik, dan responnya juga sangat positif dari Iya. masyarakat ya. Iya. Terasa juga Mas aplikasinya Mas pakai juga dong pastinya. Ya pastinya dong, dan itu memudahkan kami. Oke, perwakilan dari Gen Z nih, pesannya seperti apa untuk generasi muda di Kudus? Untuk perwakilan Gen Z di Kabupaten Kudus, tentunya saya terus mendorong dan pemerintahan Kabupaten Kudus terus memfasilitasi, memotivasi, mendorong agar anak-anak muda di Kabupaten Kudus bisa maju, bisa berdikari, tentunya bisa berwirausaha sendiri, bisa membantu perekonomian Kabupaten Kudus supaya lebih maju. Contohnya sudah ada di depan mata Iya. kita ya. Mas Salah Rian ada satunya nggak ini, menginspirasi salah dong satu. tolong ini. Ayo generasi muda jangan takut untuk berusaha, silakan loh. Ya, untuk generasi muda kuncinya satu, jangan takut mencoba. Pokoknya teman-teman Jangan takut itu- gagal, ya kan? Ya, jangan Aha. takut gagal. Pokoknya jangan bilang tidak bisa kalau sebelum mencoba pokoknya. Jadi wajar ya gagal Wajar. berkali-kali, Ya. tapi coba terus sampai berhasil. Dan harus gagal kan? Oh iya, Karena buat proses belajar. belajarnya di situ Iya, kan. betul sekali. Saya juga penasaran dengan kulinernya nih. Ada apakah kuliner di area sini berarti Kalau ya? di Colo. area Colo mungkin kita bisa coba pecel pakis kali ya Mas ya. Itu harus cobain. Ini mungkin cuma ada di sini deh pecel pakis. Baik, sebelum saya kembali bertemu dengan Bapak Bupati untuk ngobrolin hal yang lain lagi, saya mau nyicip dulu. Boleh, Boleh? Boleh Bareng kita banget. makan ya? Ya. Boleh, Siap. boleh. Masih bersama kami di VVIP Kabupaten Kudus, masih ditemani sama Bapak Bupatinya Pak Sam dan juga ada Bapak Patanjali, dan sekarang kita berada di salah satu pabrik kretek di Kabupaten Kudus. Bapaknya nih lagi menyapa-nyapa para buruh pabrik di sini, seru banget ya Pak ya. Iya. Kita bisa langsung datang melihat bagaimana proses kretek ini dibuat. Apalagi yang kita tahu bahwa Kabupaten Kudus ini bukan hanya dikenal atau dijuluki sebagai kota santri, tetapi juga kota kretek. Karena memang sejarah panjang yang ada di sini sebagai kota lahirnya kretek. Nah, bisa dijelaskan Pak, ini kan ada yang namanya hasil dari dana cukai. Seperti apa pembagian dengan perusahaan yang terlibat di sini? Oke, terima kasih. Kabupaten Kudus ini kan terkenal dengan kota santri, Ya. juga kota kretek karena lahirnya kretek di Indonesia tuh dari Kabupaten Kudus. sini. Dari Iya, Kudus ya, betul. ada sejarah mulai dari Pak Jambari sampai Niti Semito sampai Jarum, Noirono, Sukun, Delima, Langsep dan lain sebagainya. Dan rokok-rokok kecil hampir ada 200 pabrik rokok ya. Yang terbesar kurang lebih ada 7 pabrik rokok, dan kita menghasilkan cukai Sebesar tahun 2025 kemarin sebesar 48 triliun. Itu disetor ke pusat ya, ke pusat. Dan kita mendapatkan bagi hasil pada tahun 2005 itu 260, sekarang ada pengurangan karena kebutuhan dari pusat, kita mendapatkan 140 miliar ya. Baik. Adapun pembagian dari dana bagi hasil itu 50% untuk kesejahteraan umum ya. 40% untuk kesehatan, yang 10% untuk penindakan ya. Ini lihat aja. Ya, Para pekerja ini
kebanyakan perempuan. Tapi kita juga harus perhatikan ketika mereka punya anak ya, mereka juga kita titipkan di Ada daycare. semacam daycare-nya juga ya Pak? Daycare, di sini, baik. daycare yang ada di desa maupun di kecamatan maupun di pabrik-pabrik ya. Sekarang kita lanjutkan ngobrol sama Bapak Patanjali ini selaku salah satu yang ngatur di sini ya Pak Oh, ya, iya. di pabrik kretek ini. Saya mau tanya karena saya penasaran melihat buruh-buruh kretek di sini kok hampir semuanya saya lihat perempuan. Iya. Ada berapa orang karyawannya, lalu kenapa perempuan yang saya lihat banyaknya? Untuk karyawan di SKT Pengkol ini ada sekitar 2.900. Kenapa kita memilih wanita? Mayoritasnya perempuan, Iya, karena baik. itu lebih terampil, lebih sabar, Lebih halus. teliti, lebih halus. Lebih ya. halus. Lebih halus ya. Dan kalau diperintah manut. Manut. Oh, berarti ada Ya, faktor psikologisnya yang dipilih Iya. di sini ya Pak ya. Baik, lalu dalam satu hari produksi, satu orang itu biasa berapa buah atau berapa kretek yang diproduksi? Biasanya untuk di SKT kami itu sekitar 3.500 sampai 4.000. Berarti Satu bawa pulang orang? Satu orang. bisa bawa pulang 190. 197.000. Itu hitungannya gimana? Upahnya per 1.000 dikalikan dengan capaian batangannya. Oke, baik. Jadi memang 4.000 satu orang. Kebayang kalau karyawannya ada 2.000 orang begitu ya? Iya, Ini baru di sini. Ini baru di sini. Iya, Kalau total jarum ada 550.000. Luar biasa. Ini salah satu alasan juga ya kenapa akhirnya kontribusi dari nilai cukai begitu besar. Nah, untuk kontribusi di bidang lainnya, bukan hanya di industri ini saja ya Pak ya. Apakah memang ada juga kontribusi dengan pembangunan yang berkelanjutan yang dilakukan di Kabupaten Kudus ini Pak? Untuk kesejahteraan umum, setelah nanti BLT sudah bisa tercover, Baik. kita mengajukan kepada Bapak Gubernur, Bapak Muhammad Lutfi untuk digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang terkoneksi. Nah, Baik. biasanya pekerja kan berangkat pagi mau ke pabrik, jalannya kita perbaiki, ya. Jembatannya kita perbaiki biar mereka terkonek, biar mereka bisa bekerja dengan nyaman, aman sampai ke tempat tujuan maupun pulang. Ya, ini adalah bentuk komunikasi. Dan selain itu kita juga ada pelatihan-pelatihan. Ketika mereka nanti mau purna atau pensiun, mau menjahit, mau batik, mau bekerja di UMKM, ya UMKM kita kan banyak ya, ada jualan, ada yang batik, ada yang buat makanan-makanan untuk wisata dan Baik. sebagainya. Ini sebagai bentuk kami untuk melakukan beberapa pelatihan persiapan ketika mereka mau pensiun. Nah, Emang usianya berapa kalau pensiun Pak biasanya? Oh, di Jarum 55. 55. Baik. Ada program-program yang menarik tidak? Apalagi ini kan berkaitan dengan perempuan. Biasanya kan perempuan ada yang melahirkan, ada anak juga. Oh, Apakah ada. memang ada Ya. sebuah perhatian khusus Iya, dari situ? iya. Seperti apa Ya, programnya? perusahaan kami itu dari owner mempunyai program GEMAS, Gerakan itu? Menjaga Periode Emas. Mhm. Tujuannya itu adalah pekerja itu yang hamil itu dikasih edukasi sebelum dia melahirkan, itu dikasih Biar nggak edukasi, stunting. Iya. biar nggak stunting itu. Kemudian perusahaan juga peduli menyediakan ada istilah laktasi, kemudian bumil, periksaan ibu hamil secara rutin setiap bulan ada di perusahaan kami. Wow, benar-benar disupport mendukung Iya. ya Pak? selain itu Pak Bro, di Kabupaten Kudus ini juga ada CSR yang luar biasa. Iya. Rumah sedianya layak huni, ya. Terutama kepada masyarakat umum maupun para pekerja ini dibuatkan rumah. Dibuatkan rumah yang bagus sesuai dengan standar sanitasi, rumahnya bagus sehingga mereka bisa layak hidupnya. Kemarin dari Jarum itu Damapura, Sukun, Bang Jateng maupun dari Noirono hampir ada 500 rumah yang diperbaiki. Ini dalam rangka mencapai programnya Bapak Presiden Republik Indonesia, 3 Baik. juta rumah. Ya. Ada kolaborasi dari industri besar yang ada di Kabupaten Kudus ini Iya. ya Pak ya. Lalu kontribusi apa lagi nih? Tadi kan rumah. Apakah juga ada kontribusi dari pendidikan? Ada Apa itu, Pak? vokasi. Baik. Semua SMK yang ada di Kabupaten Kudus ini di backup oleh perusahaan PT Jarum ya. Baik. Ada pelayaran, ada tata boga, ada Animasi juga saya tahu busana, ya. Baik, baik. animasi, Aha. elektronik, las dalam air ya. Iya. Dan semuanya itu
semua dibantu oleh Jarum. Perusahaan ya, Pak, termasuk ya, perusahaan-perusahaan terlibat. lain juga terlibat membantu. Saya juga penasaran dengan program UMKM-nya juga pasti tak kalah baik di Kabupaten Kudus ini. Mau bawa saya ke program UMKM? Nanti bersama istri saya selaku Sama Bapak juga ya, kita ngobrol ketua bareng ya. PKK dan ketua Dikanada, bagaimana beliau membangkitkan UMKM di Kabupaten Kudus ini ya. Mereka berdaya. Saya penasaran nih Pak, langsung ke produknya. Ya, kita ke bareng-bareng Dekranasda? ke Dekranasda. Baik, Oke. terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Sebelumnya sukses selalu. Terima kasih Pak Bupati, sukses selalu. Mari Pak, kemana? Kita ke situ? Oke. Ya, baik. Wah, Bapak, Ibu sudah ganti baju, luar biasa. Ini ganteng dan cantik sekali sih, Pak. Kita langsung ngobrol. Ini Bapak sama Ibu udah ganti baju dengan baju adat Kabupaten Kudus. Ya. Bisa diceritakan ini bajunya ini apa filosofinya, Pak? Silakan dari Ya, Bapak. ini adalah baju adat Kabupaten Kudus, kebanggaan masyarakat Kabupaten Kudus ya. Ini biasanya agak biru-biru Dongker ya. dan ini batik, sarung batiknya batik Kudusan ya. Kalau ini pakai jari atau pakai selendang lah. Ya kan? Kalau ini unik, caping kalo. Yang pakai caping malah perempuan ya, Pak ya? Perempuan. Oh. Biasanya kalau ibu-ibu ke pasar biasanya pakai caping ya. Inilah sebagai kearifan lokal budaya Kabupaten Kudus ini ya. Ini kalau ini seperti pengusaha kretek. Saya dengar ini memang wajib dipakai ketika hari ulang tahun atau tanggal ulang tahun, begitu Bu? Ya. Tapi untuk dari setiap tanggal 23, setiap bulan, setiap tanggal 23, bulan? ASN Kabupaten Kudus wajib memakai adat Kudus gitu sayang. Sebagai Kenapa bentuk kok tanggal kebanggaan? 23? Itu merupakan hari jadi Kabupaten Kudus di tanggal 23 gitu sayang. Baik, dan tentunya ini ada kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan UMKM-nya. Yes. Otomatis ada kolaborasi dengan PKK. Seperti apa dukungannya Bapak? Jadi gini, kalau ibu kan otomatis ketua PKK dan ketua Dekanada dan ketua Posyandu ya. Termasuk Bunda Literasi, Bunda PAUD dan lain sebagainya ya. Ini dalam rangka membantu sebagai mitra pemerintah dalam rangka meningkatkan UMKM kita, terutama yang di Kanada ya. Di Kanada, di Kabupaten Kudus ini banyak sekali, Mbak. Baik. Hampir ada 3.000 UMKM yang ada di Kabupaten Kudus ya. Semua kita lakukan beberapa pendampingan, kita lakukan pelatihan-pelatihan bagaimana mereka berdaya dan naik kelas menjadi pengusaha-pengusaha yang handal di Kabupaten Kudus ini ya. Lalu bagaimana untuk pihak PKK nih, bagaimana upaya promosi yang dilakukan? Karena ini kan sebuah wadah yang besar ya untuk produk-produk UMKM nih Bu. Oke. Jadi ini Galeri Dekranasda ini baru rilis di bulan November kemarin sayang ku cinta. Dan untuk di sini kami galeri di sini itu berbagai macam produk. Bukan hanya kria ataupun seperti batik, bordir atau kerajinan yang lain, tapi makanan juga. Ya, baik. Kami bantu untuk kami pasarkan di sini sayangku cinta. Tentunya dengan kurasi ya Beb, karena kita harus mengedukasi juga ke para pengusaha UMKM kecil ini yang di Kabupaten Kudus bahwa apabila memasarkan produk silahkan untuk dikemas dengan baik. Terus expirednya ada, komposisinya, sertifikasi halalnya. Kami juga ada pendampingan untuk terus berjalan. Bukan hanya kami dampingi untuk kita bantu produk pasarkan, tetapi juga ada pendampingan untuk membuat izinnya dan segala macam kami ada. Dan itu tentunya harus ada dukungan dari pemerintah Kabupaten Yes. Kudus ini, yaitu Bapak ya, kolaborasinya harus Yes. erat sekali nih. Lalu harapan kedepannya seperti apa Bapak? Harapannya Berbagai kemajuan, mungkin bisa dari segala program yang telah dilakukan. harapannya ya UMKM kita berdaya ya, berdaya dan ini spesial untuk teman-teman PKL maupun UMKM. Setiap tanggal 5 Januari ada ulang tahun Hari PKL dan PKL. UMKM ya. Baik. Kita rayakan dengan sederhana, mungkin dengan makanan-makanan kecil dan mereka berkolaborasi, berorganisasi untuk PKL-PKL kita juga masukkan di dalam BPJS Ketenagakerjaan ya. Luar biasa. Pasti ada tantangan, terutama untuk pelatihan Ibu. Seperti apa tantangannya? Kami sendiri bekerja sama dengan Nakar Primkop. Kami juga ada CSR
Mardi Rahayu, Rumah Sakit Mardi Rahayu juga dengan Oasis Jarum Foundation itu sangat membantu kami dalam pelatihan. Baik. Ya, macam-macam pelatihan yang kami sudah jalankan selama ini. Sudah banyak. Terutama itu menginginkan bahwa harapannya pelatihan ini tidak berhenti di pelatihan tok, tetapi ada tidak lanjut. Dalam artian UMKM yang kita bina ini ada kelanjutan dari pelatihan yang ada. Peningkatan, nah, peningkatan dari dia punya produk ini kita ada pelatihan, kita bantu juga nanti di berbagai macamnya, gitu sayangku. Untuk dari pihak Jarum sendiri itu juga ada pelatihan. Sekarang ini yang baru tren di Kabupaten Kudus adalah pilah sampah cinta. Nah itu pesertanya dari kami, baik dari para kader PKK yang kita latih karena begini loh Beb, sampah ini yang paling kita tuju adalah tingkat bawah rumah tangga, karena di sini para mamak lah tokoh utama di dalam persampahan, terutama yang di tingkat rumah tangga. Itu dari Jarum Oasis kita ada pelatihan kemarin sudah berjalan, sudah berjalan, dan ada monitoring dan evaluasi nanti di kelanjutan kami punya pelatihan dulu. Pilah sampah nomor 1. Wah, ini banyak sekali dari hulu sampai hilir programnya berjalan ya. Pak Sam, ini adalah segmen terakhir, berarti ada closing statement mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat umum agar bisa lebih kenal dengan Kudus. Lalu apa yang ingin disampaikan? Harapan terbesar untuk kemajuan Kabupaten Kudus. Harapan kami ya, saya bersama Mbak Belinda, bersama Ibu tim penggerak PKK, berusaha semaksimal mungkin bagaimana Kabupaten Kudus ini menjadi sehat, sejahtera, harmoni, dan takwa ya. Walaupun di sektor non formal ini sangat penting ya, baik itu PKL, UMKM ini meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat bagus, kesehatan terbackup oleh pemerintah, saya yakin menuju kesejahteraan itu semakin meningkat. IPM kita 78 ya, artinya di tahun ke depan kita taikkan menjadi 80% ya, artinya tingkat kemakmuran, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan juga sangat maju, karena pendidikan, kesehatan maupun pendapatan penting itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Semoga dengan upaya ini Bupati, Wakil Bupati, termasuk Ibu tim penggerak PKK, semua elemen perangkat daerah vertikal maupun masyarakat saling gotong royong membantu. Perbedaan itu pasti ada, ya. Kekurangan itu pasti ada. Kita tidak melihat kekurangan. Bergerak untuk tujuan yang sama kita ya. tidak melihat kelebihan dan lain sebagainya. Kita melihat bagaimana kita bisa bersama-sama berbeda tetap satu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kudus. Baik, Bapak terima kasih banyak atas waktunya, Ibu terima kasih banyak. Sama-sama saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih, semoga edukasi, informasi ini sangat bermanfaat untuk semua kalangan masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Pastinya, saya juga jadi penasaran ingin jalan-jalan menikmati sore hari di Kota Kudus. Saya mau jalan-jalan ya Pak, saya pamit ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Jangan banyak. lupa bawa oleh-oleh jenang dan kopi. Oh pasti, saya mau belanja dulu. Saya mau belanja dulu. Oleh-olehnya oke. Oke, pokoknya. Kopi oke. Selamat. Terima kasih Pak. Pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung VVIP Kabupaten Kudus kali ini. Berbagai informasi telah disampaikan, terutama bagaimana kita mendapatkan cerita yang menarik seputar pembangunan di Kabupaten Kudus dan bagaimana kinerja dari Bapak Bupati selama 1 tahun masa kepemimpinan beliau bersama dengan Wakil Bupatinya. Dan semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi Anda. Akhir kata saya Widin Winanda pamit undur diri dan sampai jumpa di VVIP Kompas TV berikutnya.